teman-teman, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya harap Bapak Ibu tetap baik-baik aja ya. Dan kita akan memulai ibadah. Yuk Bapak Ibu, kita bersiap-siap. Kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Hanya di Dalam Namanya. Maka dari itu, yuk Bapak Ibu, kita semangat, kita memuji Tuhan. Hanya di dalam namanya. Firman dari jalanku, perisai manisnya waktu, lindungi dari zaman dia bersama setia menjaga kuasa dunia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sudah bisa hidup. Hanya di dalam namanya mati dan setia siapkan hati kita, ya kita akan mendengarkan, kita akan mengangkat satu pujian, ya Bapak Ibu. Lagu ini mengajarkan kita atau memberikan pesan kita itu untuk tidak ragu dalam menyongsong hari esok. Ya, pada itu kita akan nyanyikan lagu Esokkan Ku Jalan. Cintai
Puji Tuhan, saudara sekalian, saya senang sekali hari ini bisa ketemu, ya, bukan muka dengan muka, tapi dengan jemaat dan saudara-saudara kita yang ada di Bandung, ya, yaitu Gereja Jemaat Keluarga Allah. Hari ini saya mempunyai kelinduan untuk mau sharing, ya, bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya pada saat pandemi corona ini. Ya, saya percaya bahwa tidak ada terkecuali. Apakah kita anak Tuhan atau bukan, atau kita ke gereja atau tidak, bahwa saya percaya kita semuanya merasakan hal yang sama. Ya, saya mengharapkan kalian bisa di rumah sering cuci tangan dan usahakan jangan terlalu banyak keluar, ya, karena ini kita nggak tahu virus ini datang dari mana, ya. Dan saya percaya bahwa Pendeta Wawan dan juga Ibu Yanti juga khawatir sekali dengan jemaat, dan saya juga sama pribadi kangen dengan jemaat, sudah hampir sebulan lebih, ya, tidak ketemu dengan jemaat, semuanya hanya on air ataupun di YouTube ataupun Zoom gitu. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan supaya kita semuanya bisa dikuatkan. Saudara juga di Bandung dikuatkan, dan kita semuanya di Jakarta juga dikuatkan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba Engkau yang menyampaikan firman Tuhan, yang mendengarkan, kami semuanya bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami juga khususnya mau berdoa untuk kota Bandung. Biarlah Tuhan Yesus ikut campur tangan supaya Corona-19 ini cepat berlalu. Dan di kota Bandung dan sekitarnya semuanya akan menjadi aman dan tenteram semuanya. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, dan Engkau juga lindungi jemaat kerajaan Allah Tuhan di Bandung supaya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan bunyinya seperti ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayangin. Nah, hari ini kita lihat bahwa manusia ini di dalam kesusahan. Saya bilang dunia, ya, bukan hanya negara Asia ataupun Eropa ataupun Amerika, tidak. Ini semuanya di seluruh dunia. Ya, tetapi kita lihat ini semuanya terjadi ada hikmahnya. Bahwa sering sekali manusia berbalik pada Tuhan setelah mengalami kesengsaraan ataupun kesusahan. Kita lihat negara Italia. Baru 3-4 bulan yang lalu mereka pesta apa? Pernikahan homo. Mereka mengizinkan lesbian boleh menikah. Nah, di sanalah kita lihat manusia begitu kotor dan berbuat dosa. Dan apa yang terjadi sesudah kejadian COVID-19 ini? Kita lihat di Italia itu mereka berdoa. Mereka sudah berseru kepada nama Tuhan. Nah, inilah yang kita lihat. Kadang-kadang kesusahan dan kesengsaraan itu bisa menjadikan manusia itu bertobat. Dan apakah kita bilang dari Tuhan? Saya nggak berani bilang dari Tuhan. Tapi penyakit ini datang begitu saja. Apa yang harus terjadi supaya manusia kita mulai sadar? Lihat kita di Spanyol, di Brasil. Mereka apa? Bersujud di tengah jalan dan berseru dan nyanyi lagu puji-pujian dan minta Tuhan ampunin. Senat, ya, di Amerika berdoa di White House, di Parliament House. Dan dia bilang, Tuhan maafkanlah dosa dan dosa Amerika. Dan begitu panjang dia senatornya itu berdoa. Saya juga terharu bahwa dia senator itu mengatakan Amerika telah berbuat banyak dosa, supaya Tuhan bahwa COVID-19 ini cepat-cepat berlalu. Dan hari ini kita lihat kadang-kadang Tuhan mengizinkan ini semuanya terjadi supaya manusia bisa bertobat. Jikalau saja kamar penjara ya, dan kamar rumah sakit dapat bicara, maka mereka akan berkata, banyak orang telah bertobat di rumah sakit. Banyak orang yang berdosa bertobat di penjara. Kenapa? Karena mereka mengalami kesengsaraan. Hari ini
kita anak Tuhan, kita pasti dilindungi Tuhan. Jika saat ini saudara dan saya sedang mengalami sengsara di dalam kehidupan kita, persoalan, izinkanlah hal ini terjadi dan ingat, karena di dalam kesusahan ini kita mulai rendah hati mencari Tuhan. Karena kita sadar kesibukan kita yang begitu luar biasa sebelum COVID-19 ini. Kita jarang ketemu dengan Sang Pencipta. Kita jarang untuk datang kepada Tuhan. Kita merasakan kehidupan kekristenan kita rutinitas seperti agama. Tetapi dalam pandemi ini kita sadar kita harus mau lebih melekat dengan Tuhan. Kita harus mau berubah hidup kita. Kadang-kadang sengsara itu dikirim Tuhan. Problem itu datang dalam kehidupan kita. Bukan hanya malaikat, tetapi kesengsaraan juga, kesusahan juga. Kita lihat banyak yang di PHK. Ratusan ribu bahkan jutaan orang. Banyak perusahaan yang sengsara. Banyak toko-toko yang belum buka. Banyak restoran yang PHK. Ini semuanya adalah problem buat kita semuanya manusia. Tapi ingat satu hal, bahwa Tuhan Yesus senantiasa akan mendampingi kita. Ada 4 hal yang saya mau diskusi di sini, yaitu kita lihat. Pertama, Allah mengizinkan sengsara itu datang dan masalah itu untuk menuntun kita mengenal Dia dan kasih-Nya lebih dalam, luas dan ajaib. Inilah yang pertama. Ingat saudara sekalian, jangan kita ngeluh. Tuhan mempunyai rencana di balik semuanya ini. Di dalam kesusahan kita, pasti ada mujizat yang akan terjadi. Kita lihat Naomi. Ya, dia adalah seorang yang luar biasa diberkati semuanya. Tiba-tiba suaminya meninggal, anaknya meninggal. Ini semuanya Tuhan mengizinkan terjadi dalam kehidupan Naomi. Tapi ingat, akhirnya kasih Tuhan itu diperlihatkan. Nah, sebab itu saudara sekalian, janganlah keraskan hati kita kalau Dia menegur kita. Dia itu adalah Tuhan. Ya, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini juga. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun. Ya, di mana nenek moyangmu mencobain Tuhan dengan jalan menguji Tuhan. Sekalipun mereka melihat perbuatan Tuhan 40 tahun lamanya. Jangan kita mengeluh. Jangan kita caci maki Tuhan dan jauh dari Tuhan. Ingat bahwa kasih Tuhan itu akan diperlihatkan. Dan yang kedua, Allah mengizinkan sengsara dan masalah untuk membentuk watak dan karakter kita. Ini penting sekali, di mana karakter kita, watak kita itu beda sebelum ada pandemi dan COVID-19. Kita kemungkinan sombong, kita kemungkinan kurang berdoa, kita kemungkinan malas ke gereja, kita malas untuk ikut persekutuan doa, connect group. Janganlah kita seperti orang yang tidak mau berubah. Marilah kita menjadi anak Tuhan yang melekat dengan Tuhan. Setelah Naomi kembali ke Moab, setelah banyak masalah dia hadapin, ia begitu rendah hati dan berkata, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan itu, kepahitan semuanya terjadi dalam kehidupan dia. Watak dan karakter Naomi itu dirubah menjadi yang begitu rendah hati. Ingat anak yang sulung itu, Bapak berikanlah harta saya semuanya. Dan dia pergi ke jauh dan dia pesta pora, dia habiskan hartanya. Sesudah kesusahan menimpa hidup dia kembali ke bapaknya. Satu perkataan yang sungguh menyentuh hati kita. Kita lihat anak ini karakternya dirubah 180 derajat. Aku tidak layak lagi katanya disebut anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upah bapak. Di Lukas pasal 15 ayat 19. Dia bilang jangan jadikan saya anak lah. Jadikan saya budak yang bekerja. Di ladang bapak saja saya sudah senang. Langsung begitu rendah hati. Sebelumnya libut sama ayahnya, libut sama kakaknya, libut sama ibunya. Mana harta saya? Mana hak saya? Saya ini anak bapak. Saya punya hak untuk dapat separuh warisan dari bapak. Sesudah dia susah, dibentuk dan apapun gak ada. Dia pulang, dia mengatakan, Pak, Bapak, tolong dong. Jangan jadikan saya anak. Jadikan upah saja. Saya sudah lebih enak daripada saya makan makanan babi. Di tempat bapak ini, karyawan semuanya, yang budak yang kerja, semuanya makan yang layak. Tapi saya pernah makan makanan seperti babi. Orang ini sesudah dalam kesusahan, wataknya, sifatnya
pikirannya, semuanya dirubah menjadi manusia yang baru. Dan biarlah kita semuanya belajar supaya di dalam kesusahan ini kita juga katakan, Tuhan bentuklah aku, Tuhan rubahlah aku, Tuhan jamalah aku. Di Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Hari ini saudara sekalian, kita bilang bagaimana Pak Amin kita bisa memuji Tuhan. Ingat, semuanya itu ada master plan di belakang Tuhan melakukan ini. Ya, kita yang kesusahan dalam pekerjaan, kita khawatir pekerjaan saya bagaimana ya. Berdoa sama Tuhan. Kita pusing usaha kita segimana. Kita minta Tuhan tolong. Tuhan berkatilah toko saya, berkatilah usaha saya, berkatilah kantor saya, berkatilah pabrik saya, berkatilah pekerjaan saya. Berkatilah di mana perusahaan yang saya kerja supaya perusahaan saya bisa kuat melewati COVID-19 ini. Saudara sekalian, inilah firman Tuhan. Yang poin yang ketiga, Allah mengizinkan sengsara dan masalah untuk apa? Mendewasakan kita. Kadang-kadang kita itu, saya suka mengatakan kita cengeng. Kita ini sedikit Tuhan, kenapa sih begitu libur sama Papa datang nggak sayang sama saya, Ibu pendeta nggak memperhatikan saya. Kita masih kayak anak kecil. Di Ibrani katakan kita harusnya sudah saatnya makan daging, tapi kita minum susu. Kita cengeng, kita nggak mau berdoa sendiri. Kita tidak mau datang dengan Tuhan dengan rendah hati. Kita mau minta orang membantu kita. Saatnya sudah sampai bahwa marilah kita membuka mata kita. Kita sadar, Tuhan, aku mau dewasa Tuhan. Ya, di Ibrani 12 ayat 11. Karena itu kita harus menjadi orang Kristen dewasa. Dan melalui masalah dan penderitaanlah kita didewasakan. Saya senang sekali bahwa melalui masalah dan penderitaan kita didewasakan. Dan saya mau katakan, apakah kita tidak ada kekhawatiran? Ada. Kepanikan? Ada. Tapi ingat, firman Tuhan janji bahwa Dia akan melindungi kita. Ya, di dalam kesusahan ini, jangan kita negative thinking. Kita kesal dengan gereja, kita kesal dengan penantua kita, dengan connect group kita punya pemimpin leaders. Jangan kita gosip, jangan kita sampai nggak bisa tidur. Saya tahu kita semuanya punya masalah. Kamu tanya Pak Amin ada masalah nggak? Pasti ada. Tidak ada orang yang tidak ada masalah di keadaan seperti sekarang ini. Ada satu orang tulis ya. Dia adalah seorang kaya raya di Spanyol kalau nggak salah, dan dia itu ke Italia bisnis, pulang dari sana itu sampai ke negara dia itu, dia kena COVID-19. Akhirnya, make a long story short, 2 minggu dia di rumah sakit di sana dan dia meninggal. Anak perempuannya tulis satu surat. Dia bilang kepada saudara semuanya, kita ini lahir di keluarga yang tidak ada kekurangan dalam keuangan. Apapun yang kita mau, kita ada. Karena dia adalah ke-9 atau 10 orang yang terkaya di Spanyol. Uangnya banyak sekali. Dan ini anaknya yang tulis sesudah bapaknya meninggal. Dia bilang, ayah saya seorang yang kerja keras dan pintar, membesarkan kita, memberikan kita segala-galanya kebutuhan kita. Tetapi waktu COVID ini datang dan papa saya dikatakan positif mendapatkannya, kita yang jadi anak-anak dia, kita sayang dengan bapak kita, tapi kita tidak bisa deketin dia. Kita mau menjaga dia, kita tidak bisa. Tidak diizinkan untuk masuk ke rumah sakit untuk menjaga papa. Kita mau memberikan dia minuman, tidak diizinkan untuk kita masuk ke dalam. Dan kita hanya lihat bapak kita itu begitu kesepian. Tidak ada yang temanin dia sampai akhirnya dia meninggal. Apa artinya keuangan? Bapak saya tidak nikmati sebelum dia meninggal kasih sayang dari keluarga. Uang tidak bisa menjamin kita bahagia. Uang tidak bisa temanin kita sampai akhir kita dipanggil Tuhan. Hari ini saya sedih sekali baca itu, bahwa lihatlah, hai kita anak Tuhan, marilah kita dewasa. Dewasa di dalam Tuhan. Jangan kita khawatir. Tidak ada satu orang tulis, ada orang yang bisa kerja buat kita. Ada orang yang bisa kita bayar untuk melakukan apa yang kita mau dia lakukan. Ada orang yang bisa
membantu kita memecahkan masalah. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mewakili kita, mau dibayar untuk kita supaya dia mati menggantikan kita. Nggak ada. Kita punya uang sebanyak apapun, kalau orang ini kena COVID, saya bayar dia 10 miliar untuk kamu jadi COVID, saya nggak jadi COVID. Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau. Tapi hari ini kita ingat, Yesus, dia telah melakukan itu. Dia yang mati dan menggantikan kita. Karena itu marilah kita dewasa sedikit untuk tahu bahwa Tuhan Yesus kita, dia mau temani kita dan sudah temani kita mati di kayu salib menggantikan kita. Ya, keempat, kenapa Allah mengizinkan sengsara dan masalah? Karena Ia memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Supaya di dalam kesengsaraan kita sadar kita ini adalah anak Tuhan. Ya, di Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerima Yesus adalah anak-anaknya. Nah, mari kita sekalian sadar, kita ini anak-anak Allah. Ya, orang yang disebut anak itu yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus dan berikan dirinya dan bertobat, berikan dirinya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apa? Pengampunan dosanya. Dan karena itu saudara sekalian, di dalam kesusahan kita, kesengsaraan kita seperti sekarang ini, marilah jangan kita menyerah. Never give up. Karena di mana kita give up, iblis akan datang menghantam kita. Jadi kamu katakan, Pak Amin, bagaimana? Pak Amin khawatir nggak? Oh ya, pasti khawatir. Karena kenapa? Banyak jemaat yang punya masalah. Toko nggak bisa buka, kantor nggak bisa kerja, pabrik nggak boleh jalan, ya, bengkel tidak boleh buka, semuanya tidak boleh. Apa yang terjadi? PSBB. Berapa lama? Nggak tahu. Nah, hari ini apa yang kita harus lakukan? Ingat, kita ini anak Allah. Marilah kita datang kepada Dia, minta kepada Dia, Bapak, bantulah aku, Bapak, tolonglah aku supaya aku bisa melewati kesusahan ini. Alkitab mengatakan, apa yang tidak mungkin di mata manusia, tidak ada hal yang mustahil. Kelihatannya pintunya semuanya tertutup, tapi kalau Tuhan mengatakan Dia akan buka satu pintu, pintu pasti dibuka. Jadi saudara sekalian, jangan kita menyerah. Tuhan Yesus mencintai kita. Ingat 4 poin ini. Dan terakhir, kita ini anak Allah. Kita berseru, Aba, Aba, Engkau adalah Bapa kita. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Kami sungguh percaya di dalam kesusahan pandemi ini Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dan mencintai kami. Allah yang mendengarkan doa kami. Tolonglah kami Tuhan. Lindungi kami. Dan kami sungguh berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Bapak Presiden dan Menteri-Menteri, semuanya dokter dan suster, semuanya yang di depan Tuhan, yang di front line Tuhan. Berkatilah mereka. Mereka pagi, malam, siang untuk bisa membantu saudara-saudara teman-teman kami yang kena positif COVID-19 ini. Tuhan Engkau lindungi mereka. Kuatkan dokter. Berikan kesehatan yang baik buat mereka. Yang lelah Tuhan untuk memberikan nyawa mereka untuk melayani semuanya masyarakat di Indonesia. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari semuanya yang ada di Bandung, dan juga Pastor Wawan dan juga Sestianti. Marilah kita saling berdoa satu dengan yang lain. Di dalam waktu semuanya bangsa negara kita ini semuanya bergumur, kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus. Jangan kita sedih. Badai pasti akan berlalu, bahwa Tuhan Yesus sanggup berhentikan badai dan ombak di dalam kehidupan kita yang susah ini. Saya percaya di Bandung juga banyak masalah. Ya, banyak pabrik yang mulai tutup dan PHK orang. Tapi kita berdoa buat kota kita. Kita percaya Tuhan Yesus bekerja di kota Bandung. Pabrik-pabrik semuanya akan pulih kembali. Ekonomi akan lebih baik, ya. Semuanya akan jalan dengan baik, dan COVID-19 ini dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah gereja keluarga Allah di Bandung sama-sama kita berdoa, ya, untuk Jakarta, karena Jakarta adalah yang paling banyak, ya. Sekarang sudah mulai flat, ya. Dan mari kita ingat juga berdoa supaya COVID-19 ini tidak menular kemana-mana, ya. Kita mengasihi Anda, saudara semuanya di Bandung, dan pada kesempatan pasti kita ketemu lagi di dalam nama Tuhan Yesus, ya. God bless you and God bless Bandung. Haleluya. Amin.